Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama saya Pater Rian Supardi SVD, dan saya berharap bahwa saudara-saudari semuanya berada dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus corona. Sebagai rekan-rekan kerja Allah, di hari Minggu biasa yang ke-27 ini, kita menyatukan hati untuk kembali menyadari dan mengalami kasih, kehadiran, perlindungan, serta penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tuhan sendiri telah berjanji kepada kita bahwa Ia akan selalu menjaga, melindungi, dan mencintai kita, seperti yang akan kita dengar dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan-bacaan pada hari Minggu ini juga mengingatkan kita agar kita tetap setia dalam menjalankan kehendak Tuhan sebagai para pekerja kebun anggurnya di tengah dunia ini. Marilah kita berdoa agar kita selalu mampu menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang beriman dan yang percaya kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami. Singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1-7. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan di atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil Matius 21 ayat 33 sampai 43. Kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para pengharap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa hari Minggu terakhir ini kita sering mendengar kata kebun anggur. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang kebun anggur. Saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mendalami gambaran tentang kebun anggur dalam dua bacaan ini. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengisahkan bahwa pemilik kebun anggur itu sudah memelihara kebun anggurnya dengan baik, mulai dari mencangkul, menanam bibit, sampai mendirikan menara penjaga. Tetapi ketika musim panen tiba, kebun anggurnya tidak menghasilkan buah yang baik. Dalam bacaan Injil, penginjil Matius mengisahkan tentang tuan tanah yang membuka kebun anggur, menanam pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras kebun anggur, dan mendirikan menara jaga. Kebun anggur itu kemudian disewakan kepada para penggarap sampai musim panen tiba. Dan
dan kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi penggarap-penggarapnya melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap hamba-hamba dan putra dari tuan tanah itu. Pemilik kebun anggur dalam bacaan pertama kecewa karena kebun anggurnya tidak menghasilkan buah yang baik. Dan tuan tanah dalam bacaan Injil kecewa karena tindakan dan perilaku para penggarapnya yang jahat. Tentunya makna dan pesan dari kisah tentang kebun anggur dalam bacaan pertama dan bacaan Injil sangat mendalam karena menceritakan tentang manusia di kebun anggur Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk kita manusia di kebun anggurnya. Tuhan mempercayakan kebun anggurnya itu kepada manusia. Dalam terang bacaan pertama dan bacaan Injil, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang mendorong atau memotivasi kita untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan? Bagaimana sikap kita di kebun anggur Tuhan? Apakah kita menjaga dan merawatnya dengan baik, atau kita merusaknya? Apakah kita serakah dalam mengelola kebun anggur Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang beriman, tentunya kita tahu bahwa segala bentuk keserakahan akan menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, maka kita lebih cenderung untuk mengikuti keinginan dan kehendak kita sendiri daripada keinginan dan kehendaknya. Keinginan untuk memiliki, kurang peduli dengan lingkungannya dan udara yang sehat dan bersih, serta tidak menghormati orang lain, merupakan sikap yang tidak mencerminkan kasih Allah kepada sesama dan kepada ciptaan yang lain. Kalau kita tidak menjalankan tugas dengan baik di kebun anggur Tuhan, maka kehadiran kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik bagi sesama. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti orang-orang Israel yang menjauh dari kasih Allah. Apa yang terjadi jika kita menolak atau menjauh dari kasih Allah? Menurut saya, kalau kita menjauh dari kasih Allah, maka secara spiritual kita akan mengalami kekosongan dan hidup kita tidak bisa memberikan arti bagi orang lain. KKI Den Haag merupakan salah satu kebun anggur Tuhan dan semua anggotanya merupakan para penggarapnya. Bagaimana kita memperlakukan sesama anggota KKI? Apakah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saudari? Ataukah kita melihat sesama kita sebagai saingan? Apakah kita sungguh-sungguh bekerja sama untuk membangun KKI kita, sehingga KKI kita menjadi kebun anggur di mana semua anggotanya bisa mengalami kasih dan perlindungan Allah yang begitu besar? Apakah kita suka memanfaatkan kebaikan, kelembutan, dan pelayanan orang lain sampai kita mengorbankan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih? Pada hari Minggu ini, kita diajak
untuk selalu menjadi rekan kerja Allah yang partisipatif dalam membangun kerajaannya di tengah dunia ini, yaitu kerajaan cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. Tuhan mengajak kita untuk berpartisipasi supaya kita tidak seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menolak dan membunuh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan meniru sikap para penggarap kebun anggur dalam bacaan Injil. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita sungguh-sungguh berusaha menjadi pekerja yang baik di kebun anggur Tuhan, karena kita semua adalah rekan-rekan kerjanya. Semoga kita mau menjadi matanya untuk melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Semoga kita mau menjadi hatinya untuk mencintai sesama kita dan menerima mereka apa adanya. Semoga kita mau menjadi tangannya untuk membantu dan menolong orang lain. Semoga kita mau menjadi mulutnya untuk berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan, Sang pemilik kebun anggur, tidak kecewa dengan kita. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.